Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas shalihin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta syamsa wal qamar wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Walal mu'allifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa yaumi asyura'a ay wa yusannu muta'akkadan saumu yaumi asyura'a lan den sunatake kelawan den kukuhake apa poso dina Asyura. Wa huwa utawi Asyura iku Asyirul Muharrami iku tanggal 10 bulan Muharram. Li'annahu krana stuhune sauma yaumi Asyura iku yukaffiru iku nglebur apa saumu yaumi Asyura as-sanata ing dosa setahun al-maudiyata kang wis kaliwat. Kama koyok perkara fi muslimin ay fi riwayati muslimin kang tetep ing dalem riwayate Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Asy-Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari rahimahullahu ta'ala pada pembahasan kali ini beliau menjelaskan bahwa disunnahkan dengan sunnah yang dikukuhkan untuk berpuasa pada hari Asyura. Hari Asyura itu hari apa? Wa huwa Asyirul Muharrami, tanggal 10-nya bulan Muharram. Lantas kenapa kok disunnahkan? Li'annahu yukaffirus sanata al-maudiyata. Karena puasa pada hari Asyura itu dapat melebur dosa-dosa kecil selama 1 tahun yang telah lalu. Hal ini sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim rahimahullahu ta'ala bahwa Nabi SAW bersabda, "Ahtasibu 'alallahi ayyukaffirus sanata allati qablahu." Lantas bagaimana ketika ditanyakan bahwa ada hadis yang menyatakan, yakni hadis riwayat Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala yang menyatakan tentang perintah Nabi SAW untuk berpuasa pada hari Asyura. Diriwayatkan sumu yauma Asyura wa khaliful yahud. Berpuasalah kamu pada hari Asyura dan selisihilah orang-orang Yahudi. Nah, adanya perintah sumu yauma Asyura, berpuasalah kamu pada hari Asyura, ini kok bisa diarahkan ke makna sunnah mu'akkadah, itu seperti apa? Para ulama mengihtimalkan perintah dalam hadis tersebut sebagai perintah yang menunjukkan hukum sunnah karena adanya hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dan lainnya bahwa Nabi SAW bersabda berkaitan dengan puasa pada hari Asyura. Beliau bersabda, "Faman syaa falyasum wa man syaa falyuftir." Barang siapa yang berkehendak untuk berpuasa, maka berpuasalah. Barang siapa yang berkehendak untuk tidak puasa, maka berbukalah. Maka makna perintah yang terdapat pada hadis riwayat Imam Ahmad tadi itu menunjukkan makna sunnah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa tasu'a lan den sunatake apa poso dina tasu'a. Wa huwa utawi tasu'a iku tasi'uhu iku dina kang kaping 9 bulan Muharram. Li khabari Muslimin krono hadis riwayat Imam Muslim rahimahullahu ta'ala rupane hadis
La in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'a. La in baqitu yakti lamun isih tetep urip ingsun ila qabilin tumeka maring taun ngarep la asumanna mongko yakti poso ingsun at-tasi'a ing dina kang kaping 9. Famata mongko kapundhut sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qablahu ing dalem saderenge at-tasi'. Kemudian selain puasa pada hari Asyura pada tanggal 10, disunahkan juga berpuasa pada tanggal 9-nya atau berpuasa pada hari Tasu'a. Hal ini juga berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala, la in baqitu ila qabilin la asuman natasi'a. Lantas apa hikmah disunatkannya berpuasa pada tanggal 9 atau pada hari Tasu'a? Wal hikmatu utawi hikmah ay fi shaumi yaumit tasi' ma'al ashir iku mukhalafatul Yahudi, iku nulayani wong-wong Yahudi. Hikmahnya adalah untuk menyelisihi orang Yahudi, di mana fa innahum yasumunal ashir faqat. Mereka berpuasa, yakni tentu dengan cara mereka berpuasa pada tanggal 10 saja. Sehingga kita menyelisihi mereka dengan berpuasa pada tanggal 9 bersama dengan tanggal 10. Kemudian hikmah lain sebagaimana yang disebutkan oleh Sayyid Bakri Syalto di dalam I'anati Thalibin, wal hikmatu aidon al-ihtiyat, berhati-hati. Karena adanya ihtimal kesalahan di dalam penentuan awal bulan. Jadi adanya kemungkinan kekeliruan di dalam penentuan awal bulan, maka ini juga menjadi hikmah disunahkannya berpuasa pada tanggal 9. Dan juga hikmah lain wal ihtiroz min ifrodihi bisaum. Untuk menjaga diri dari menyendirikan tanggal 10 dengan berpuasa. Sebagaimana pada hari Jumat, dan ini disebutkan oleh Asy-Syaikh Zakaria Al-Ansori di dalam Syarh Raud, yakni kitab Asnal Matalib, juz 1 halaman 431. Bahkan Al-Imam Ar-Romli rahimahullahu ta'ala di dalam kitab An-Nihayah, beliau menyatakan, wal dhahiru ma dzukir min tashbihihi biyaumil jumu'ah annahu yukrahu ifraduhu. Bahwa zahir redaksi pentashbihan menyendirikan puasa tanggal 10 itu sebagaimana menyendirikan puasa pada hari Jumat, maka makna zahir teksnya adalah makruh hukumnya menyendirikan berpuasa hanya pada tanggal 10. Namun demikian, nanti juga akan dijelaskan oleh Asy-Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari bahwa di dalam kitab Al-Um tidak apa-apa hukumnya untuk menyendirikan berpuasa pada tanggal 10 saja. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa min thamma lan saking arahe mengkono hikmah sunnah den sunatake liman kadue wong lam yasumhu kang ora poso sapa man ing Tasu'a apa saumul hadi asyara posok dina kang kaping 11. Bal wa insomahu balik lamun poso sapa man ing Tasu'a li khabarin fihi krana hadis fihi kang tetep ing dalem mertelakake iki kesunatan poso sehari sebelum tanggal 10 dan juga sehari setelah tanggal 10. Maka disunahkan bagi orang yang tidak sempat berpuasa pada tanggal 9 untuk juga berpuasa pada tanggal 11. Bahkan termasuk juga bagi orang yang sudah berpuasa pada tanggal 9 untuk berpuasa juga pada tanggal 11 Muharram. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad, sumu yauma asyura'a wa khaliful yahud wa sumu qablahu yauman wa ba'dahu yauman. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa fil ummi lan iku tetep ing dalam kitab Al-Um utawi dawuh la ba'sa. Ora ana bahaya iku maujud ayyufridahu saking yento ngijenake sapa man ing poso tanggal 10 tok. Aila ba'sa ayyasu mal ashir wahdah. Ndak apa-apa kalau hanya berpuasa tanggal 10 saja sebagaimana keterangan dalam kitab Al-Um karya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Naam. Walal mu'allifu rahimahullahu ta'ala
Wa amma ahaditsul iktihal, anapun utawi pira-pira hadis iktihal nganggo celak, wal ghusli lan adus, wa tatayyubi lan nganggo wangen-wangen fi yaumi Asyura ing dalem dina Asyura. Famin wad'il kadzabina mongko iku saking anggit-anggitane pira-pira wong kang akeh goroe. Adapun berkenaan dengan kabar tentang kesunatan bercelak, kesunatan mandi, kesunatan menggunakan wewangian pada hari Asyura, yaitu pada tanggal 10 Muharram, dinyatakan oleh Asy-Syaikh bahwa famin wad'il kadzabin, itu termasuk karangannya orang-orang yang banyak dustanya. Bahkan Sayyid Bakri Syata' di dalam I'anatut Talibin mengutip pernyataan dari Al-Alamah Al-Ajhuri, menyatakan bahwa amma hadithul kuhli faqala al-hakim innahu munkar. Bahwa menurut Al-Imam Al-Alamah Al-Ajhuri, bahwa hadis berkenaan dengan kesunatan bercelak pada tanggal 10 Muharram, Imam Al-Hakim berkata innahu mungkarun. Hadis itu hadis mungkar. Wa qala Ibnu Hajarin, dan Imam Ibnu Hajar berkata innahu maudhu'un. Hadis itu hadis yang menyatakan tentang kesunatan bercelak pada tanggal 10 itu adalah hadis maudhu'. Dikutip juga oleh Sayyid Bakri Syata' dari Al-Alamah Shahibi Jam'it Ta'aliq, dinyatakan yukrahu al-kuhlu yauma Asyura, dimakruhkan bercelak pada tanggal 10. Kenapa kok justru bercelak pada tanggal 10 itu hukumnya makruh? Li'anna Yazid wa ibn Ziyad iktahala bidamil Husain hadzal yaum. Karena Yazid dan juga Ibnu Ziyad pada saat itu bercelak dengan darahnya Sayyidina Al-Husain radhiyallahu anhu pada hari Asyura pada saat itu. Oleh karena itu dimakruhkan. Kemudian kesimpulannya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Sayyid Bakri Syata', bahwa berkaitan dengan 10 hal yang dinyatakan sunnah untuk dikerjakan pada tanggal 10 Muharram atau pada hari Asyura, itu tidaklah sahih hadisnya kecuali hadis yang berkenaan dengan puasa dan tausiah alal ayal. Jadi dari 10 hal yang masyhur dinyatakan sunnah dilakukan pada tanggal 10 Muharram, itu hanya 2 hadisnya yang sahih, yaitu berkenaan dengan hadis puasa pada hari Asyura dan juga hadis berkenaan dengan tausiah alal ayal, melapangkan nafkah bagi keluarga. Adapun amalan-amalan yang 8 dinyatakan oleh Sayyid Bakri, faminha ma huwa dhaif wa minha ma huwa munkar maudhu'. Sebagian ada yang dhaif dan sebagian ada yang mungkar lagi maudhu'. Maka berhati-hati. Namun demikian, kalau memang seseorang ingin bertatoyub atau mandi pada hari itu, namun bukan li ajli dzalikal yaum, bukan karena dari sisi tanggal 10 Muharramnya, maka tidak apa-apa. Misalnya suatu ketika tanggal 10 Muharram itu bertepatan dengan hari Jumat misal. Kemudian seseorang mandi, namun mandinya itu adalah dalam rangka mandi Jumat. Maka ini tetap disunahkan. Demikian juga bertatoyub pada hari Jumat, itu juga disunahkan, bukan karena dari sisi tanggal 10 Asyura-nya. Demikian juga kabar yang masyhur mengenai 12 amalan pada hari Asyura. 12 amalan itu adalah sholat, puasa, silaturahim, sedekah, ikhtisal, iktihal, ziyaratu alim, ayadatu maridin, kemudian mashi ra'sil yatim, tausiah alal ayal, kemudian taqlimil adfar, dan qiraati suratil ikhlas 1000 kali. Itu juga yang sahih adalah berkenaan dengan puasa dan juga tausiah alal ayal saja. Selainnya, sebagaimana keterangan daripada kitab I'anah, faminha huwa dhaif wa minha ma huwa munkar maudhu'. Jadi berhati-hati. Kemudian di dalam kitab Fathul Bari disebutkan juga terdapat kesunatan zikir yang seyogyanya dibaca pada hari Asyura. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa barang siapa yang membaca zikir ini pada hari Asyura, maka hatinya tidak akan mati.
Zikirnya adalah Subhanallah mil'al mizan wa muntahal ilm wa mablaghur ridha wa zinatal arsh. Walhamdulillah mil'al mizan wa muntahal ilm wa mablaghur ridha wa zinatal arsh. Wallahu akbar mil'al mizan wa muntahal ilm wa mablaghur ridha wa zinatal arsh. La malja'a wa la manja minallah illa ilaih. Subhanallah adada syaf'i wal watri wa adada kalimatillahi tammati kulliha. Walhamdulillah adada syaf'i wal watri wa adada kalimatillahi tammati kulliha. Wallahu akbar adada syaf'i wal watri wa adada kalimatillahi tammati kulliha. As'aluka salamah birahmatika ya arhamar rahimin wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, disebutkan dalam Fathul Bari bahwa barang siapa yang membaca zikir ini pada hari Asyura, maka insya Allah hatinya tidak akan pernah mati. Kemudian terdapat suatu faidah lain yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ajhuri, bahwa barang siapa yang membaca pada hari Asyura bacaan Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir sebanyak 70 kali, kafahullahu ta'ala syarra dzalikal am. Allah akan mencukupinya, yakni menjaganya dari keburukan-keburukan pada tahun tersebut. Insyaallah ta'ala wabillahi taufiq. Naam. Walal mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa shaumu sittati ayyamin ila huna wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.